Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau yang selalu mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya. Karena berkat dari supportan Anda itu menjadikan channel ini sampai detik ini pun masih terus berkembang dan terus berkembang. Mudah-mudahan ini bisa mencapai target ataupun tujuan yang sebenarnya dari channel ini gitu ya. Minimal bisa memberikan motivasi, semangat, pokoknya bagi anda-anda yang sudah panik banget ya mungkin selama ini nggak tahu lagi mau mengarah. Mudah-mudahan dengan adanya channel Solusi Utang itu bisa mengembalikan kembali semangat anda yang mungkin sudah mulai pudar, yang mungkin sudah mulai mati atau kayak mana. Mudah-mudahan dengan adanya channel ini bisa memulihkan kembali. Oke, ini masih seputaran dengan sambungan video yang kemarin ya. Jadi di sini saya perhatikan itu masih banyak dari teman-teman semuanya yang panik ataupun yang nggak tahu mengarahnya kemana ya. Ada dua hal itu yang di sini saya rangkum, karena di sini setelah saya bikin video yang kayak kemarin itu saya bilangin ini 6 risiko atau 6 hal yang selalu ditanyakan atau yang ditakuti oleh orang yang gagal bayar. Dan hari ini itu ada dua hal yang selalu ditakuti ya, yang selalu ditakuti. Yang paling pertama itu, apakah DC pinjol yang datang ke rumah ketika galbay, jika iya jangka berapa lama. Ini paling ditakuti ya. Dan habis itu apakah diproses ke jalur hukum. Yang dua ini saya mau bahas kembali sampai benar-benar semuanya itu tidak ada lagi yang namanya baperan, serba takut ini segala macam. Saya ingin bahas yang dua ini lagi. Yang pertama, apakah DC pinjol akan datang ke rumah. Yang kedua, apakah diproses ke jalur hukum. Sebelumnya silahkan disupport dulu supaya channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih banyak ya, karena dukungan Anda juga lah yang menjadikan channel ini selalu berkembang. Oke, yang paling pertama itu yang paling ditakutkan dan selalu menjadi pertanyaan, selalu menjadi ciri khas bagi orang yang gagal bayar pinjol ataupun telat bayar pinjol, maupun itu pinjolnya legal, terdaftar, ilegal, dan yang jelasnya berhubungan tentang pinjol. Selalu hal ini yang menjadi ketakutan. Saya juga nggak tahu ya. Dan yang jelas itu, apakah DC pinjol datang ke rumah ketika galbay. Ini seakan sudah menjadi daging bagi orang-orang yang terjebak di pinjol gitu. Jadi seakan sudah menyatu dengan jiwa mereka. Ketika mereka gagal bayar pinjol, mereka membayangkan debt collector datang ke rumah. Ya. Padahal saya selalu bilang, debt collector datang ke rumah itu nggak ada masalah. Saya bilang nggak ada masalah gitu loh. Tapi saya juga nggak tahu apa yang menjadi PR sehingga orang-orang begitu fobia mendengar hal itu. Ya. Begitu ketakutan mendengar hal itu, apa sih yang menjadi persoalan? Ya. Kalau yang namanya kita berhutang, adapun satu kunjungan dari debt collector, itu nggak ada masalah. Yang namanya debt collector juga bekerja kan, mereka juga diarahkan oleh pimpinan mereka juga disuruh oleh orang kantor mereka, ya mereka nggak ada pilihan. Ya, kalau mereka pun ingin berkunjung ke tempat Anda, itu kan sekedar mempertanyakan bagaimana soal hutang piutang ini. Ya, hampir sama poinnya dengan ketika mereka menelpon, ketika mereka WA, itu hampir sama juga. Mereka datang ke rumah dengan mereka menelpon, dengan mereka WA, itu sama. Cuman paling versinya aja yang berbeda gitu loh. Ketika mereka datang ke rumah kita, mereka selalu ke pokok permasalahannya. Tapi ketika mereka WA ataupun menelpon, itu seringkali mereka menyelipkan tekanan demi tekanan. Ya. Jadi buat teman-teman ini tolong ini dimaksimalkan lagi. Jangan sampai gara-gara pemikiran yang seperti ini itu membawa Anda ke lembah kehancuran yang paling dalam. Ya. Hari ini hidup Anda itu sudah di bawah tekanan loh. Hidup Anda itu sudah mulai kandas. Ya. Ditambah lagi dengan PR, Anda yang memikirkan kinerja dari debt collector. Kan kemarin saya bilangin, itu bukan urusan Anda. Memang hari ini juga saya sampaikan, itu bukan ranah kita. Mereka mau datang, mau tidak datang, itu hak mereka. Hari ini urusan kita itu cuma satu. Kita kapan bisa menyelesaikan masalah ini. Ya. Hari ini mampu selesaikan. Besok mampu selesaikan. Belum mampu usahakan. Itu aja PR kita. Bukan, Bang,
di daerah saya ada DC lapangan nggak dari pinjol ini? Bang, di daerah ini ada DC lapangan nggak di pinjol ini? Bang, berapa lama sih akan dikunjungi? Ini silih berganti gitu loh. Baik dari yang telah lama galbay, baik yang baru jatuh tempo. Pertanyaan inilah yang silih berganti, diputar aduk kepada saya gitu loh. Makanya saya ambil lagi tema ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa mengerti. Habis itu, jika iya jangka berapa lama DC akan datang ke rumah. Ini kita nggak ada yang tahu. Ya, kan sering itu ya bertanya, Bang, telat berapa lama sih kita akan dikunjungi oleh debt collector? Tidak ada yang tahu. Saya bilangin dari dulu, saya bilangin nggak ada yang tahu. Ya, siapa yang mau tahu? Karena mereka tidak bekerja sebagai debt collector. Ya, misalnya aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, terus Anda bertanya, debt collectornya telat berapa lama sih mengunjungi ke rumah? Nggak akan ada yang tahu. Siapapun manusianya nggak akan ada yang tahu, kecuali orang dari pinjolnya sendiri dan orang dari perusahaan tempat merekrut penagihan ini. Ya, cuma dua itu orang yang tahu kapan mereka akan diturunkan ke lapangan. Ya, makanya saya bilangin, ini pertanyaan sudah dipertimbangkan untuk ditanyakan atau hanya sebatas ditakut-takuti aja. Wah, ini adalah PR yang sangat menakutkan, ini adalah yang akan menjadi bumerang pada saya, atau itu hanya pemikiran-pemikiran Anda yang kayak mana gitu loh. Makanya saya bilangin, pemikiran yang sesat, pemikiran yang menyengsarakan kita, buang sejauh mungkin. Karena itu tidak pantas untuk kita simpan terus-menerus. Karena akan merugikan diri kita sendiri. Ya. Habis itu lagi yang kedua yang juga sangat ditakuti, apakah kita akan diproses ke jalur hukum. Ya. Saya selalu bilang, kemarin pun saya bilang, hukum yang mana? Hukum itu ada dua, jalur pidana dan jalur perdata. Kalau kita lihat dari segi perbankannya, dari segi Anda gagal bayar, dari segi Anda tidak mampu bayar, itu kan sudah jatuhnya ke wan prestasi, ingkar janji. Jadi mengarahnya ke satu undang-undang perdata. Ya. Sekarang yang jadi pertanyaan, pinjol sanggup nggak mengeluarkan biaya untuk memproses Anda secara cuma-cuma? Ya. Karena ini perdata loh. Perdata ini tidak akan bisa menjumpai satu pidananya kecuali memang ada satu pemalsuan. Ya. Sejauh data Anda aman, sejauh data Anda real, dan sejauh Anda gagal bayar ini berdasarkan fakta dan kenyataan dari kehidupan Anda mau diarahkan ke pidana yang kayak mana gitu loh. Ya. Jadi makanya saya bilangnya sama teman-teman, ini nggak pantas untuk Anda takuti. Ini hanya menyesatkan Anda, ini hanya merugikan Anda. Saya selalu bilang seperti itu. Ya. Tapi pertanyaan itu selalu masuk dan selalu masuk kepada saya. Apa sebenarnya yang terjadi? Saya pun juga bingung kan, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa pertanyaan ini tidak bisa dilupakan oleh teman-teman ini? Ya, yang ukurannya dia gagal bayar, permasalahannya hutang. Akibat apa? Akibat tidak dibayar sekian juta misalnya gitu. Ya udah, kita fokusnya ke hutang kita aja. Debt collectornya Bang mendesak setiap hari, biarkan debt collector bekerja. Soal hasil itu tergantung nanti. Kita juga bekerja. Bagaimana pekerjaan kita ini bisa membuahkan hasil dan segera menyelesaikan masalah kita. Ya. Bukan DC datang ke rumah yang menjadi beban kita. Bukan kita diproses ke jalur hukum yang jadi beban kita. Ya, ini teman-teman semuanya tolong dimaksimalkan lagi pikirannya kalau Anda tidak mau sengsara cuma-cuma. Kalau Anda tidak mau masuk ke dalam lembah yang seukurannya Anda tidak ada di suasana itu. Ya, ini saya tekankan kembali ini, bukan saya mengulang-ulang video ini enggak. Tapi Anda perhatikan, semua orang bertanya, Bang, telat berapa lama sih Bang mereka akan datang? Tidak ada yang tahu. Saya bilangin kayak gitu, nggak akan ada yang tahu. Ya, kalau ada yang tahu misalnya pinjol akan datang ke tempat Anda setelah 1 minggu, pantas kita pertanyakan kenapa dia bisa tahu. Apakah dia bekerja sebagai debt collector? Apakah dia bekerja di sebuah PT pinjol atau kayak mana? Kayak gitu loh. Jadi pertanyaan Anda itu saya akan jebakkan. Makanya saya bilang saya nggak tahu kapan debt collector datang. Apakah DC akan berkunjung ke rumah Bang? Enggak juga, saya juga nggak tahu hal itu. Ya. Yang saya tahu hari ini orang-orang yang panik saya beri semangat kembali. Orang-orang yang sudah frustasi saya kembalikan lagi supaya tidak mereka terhanyut dalam suasana itu. Ya itu tujuan saya gitu loh. Dan teman-teman pun juga tujuannya seperti itu. Kayak mana masalah ini bisa selesai. Bukan dia memprogoti, mana sih DC yang datang ke rumah? Mana sih debt collector yang akan mengunjungi kita? Bukan itu masalahnya. Ya. Mungkin dari saya cuma itu aja. Itu dua hal yang selalu ditakutkan dan selalu menjadi bahan pertanyaan dari teman-teman semuanya, bahkan ngeri untuk ditakuti oleh teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya pembahasan seperti ini
tidak ada yang takut lagi, tidak ada yang panik lagi. Jadi dari saya mungkin cuman itu aja, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Yang penting teman-teman semuanya support juga channel saya yang satu lagi, Medi Broni. Nanti di situ saya juga akan membahas tentang konsultasi atau pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya melalui email gitu ya. Saya akan jawab di situ. Saya akan rangkumkan jadi video mana yang pantas untuk saya jawab ya. Yang penting support juga channel Solusi Utang, support juga channel Medi Broni supaya sama-sama